Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata limuka curamin kasaruga basingat kajubata. Berjumpa lagi dengan saya Bayo Ardi. Kali ini dalam mata kuliah antropologi kesenian yang masih melengkapi apa yang diajarkan oleh apa yang disampaikan oleh Miss Daniar atau Mem Daniar maksudnya, maaf, ataupun diskusi-diskusi kalian yang sudah diskusi dan presentasi yang telah Anda mulai. Nah, saya berharap nanti juga di share ya PowerPoint kalian tentang tugas-tugas antropologi kesenian supaya saya juga dapat mengikuti perkembangannya dan juga dapat materi juga akan saya sesuaikan untuk mengikuti dan selalu melengkapi apa yang Anda presentasikan yang telah atau akan dipresentasikan. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mengambil dari artikel dari Howard, bukan artikel, sebetulnya bagian bab dari sebuah buku yang berjudul Anthropology of Art. Nah, ini saya masih akan menjelaskan bagian-bagian awal dari buku tersebut, Anthropology of Art, sebagai tambahan sebagai wacana, atau mungkin seandainya nanti Anda menginginkan memperoleh itu untuk bacaan, nanti akan saya share di grup WA tentang buku Anthropology of Art tersebut. Oke, kita mulai untuk mata kuliah antropologi kesenian ini. Nah, di sini pada bagian awal dari pembuka buku tersebut, bagian pendahuluannya, disebutkan bahwa antropologi seni atau antropologi of art, atau mungkin kita sebut antropologi kesenian, itu dalam sejarah perkembangannya memang muncul dan terus berkembang. Terutama ini yang saya sampaikan di sini dalam buku ini adalah paling tidak kesenian-kesenian atau teori-teori seni atau kajian-kajian antropologi seni yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Dan sejauh perkembangan sejarahnya, pertanyaan-pertanyaan awal yang perlu kita perhatikan di sini, pasti seringkali kita tanyakan, untuk apa sih antropologi seni? Antropologi seni pada awalnya atau berikut ini, apa yang akan dipersembahkan antropologi itu untuk kajian bagi seni dan dalam kajian antropologi kesenian. Lalu dalam antropologi seni ini sebetulnya kontribusinya apa sih? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan awal. Kalau untuk jawaban pertanyaan pertama ini, khususnya dalam tradisi Eropa, pendekatan antropologi memang diletakkan pada konteks sosialnya. Jadi mungkin tidak ada perkenalan dasar-dasar kajian seninya, namun demikian ini diletakkan dalam konteks sosial, dalam konteks manusia, yang dalam arti bagaimana seni itu berada atau dihayati atau diapresiasi oleh masyarakat dalam kaitannya interaksi sosial. Nah, pendekatan tempat atau pendekatan lokasi wilayah seni tersebut berada di mana, ini juga menjadi konteks sosial yang berbeda, mengingat antara tempat satu dengan tempat yang lain, kebudayaan satu dengan kebudayaan di tempat lain, ini saja sudah cukup membuat sangat-sangat variatif, sehingga relativisme dalam teori antropologi ini justru nantinya akan memperluas atau menambahkan berbagai macam definisi konsep mengenai seni, dan ini akan terus dapat elucidating di sini. Konteksnya juga akan cukup meluas. Apakah kita kaji secara lokal dengan kekhasan masing-masing karakteristik budaya, ataupun bersifat global, dalam arti di sini mungkin akan universal, mungkin akan muncul di mana-mana, tiba-tiba ada sebuah kesenian yang
mirip atau hampir sama, nah itu bisa dikaji. Di sini juga relativisme sebetulnya memang selaras dengan tren dalam praktek-praktek seni barat di sana, seni-seni kontemporer yang di mana berbagai macam tantangan untuk kembali mendefinisikan, kembali melengkapi, kembali mengembangkan mengenai konsep-konsep kesenian sendiri atau antropologi seni tersebut. Nah, di sini perkembangannya memang sampai hari ini cukup luar biasa, dari mulai seni tradisional, seni kontemporer, seni tradisional yang berkaitan dengan mitologi dan lain sebagainya yang dirasionalisasikan dengan berbagai macam tafsirnya tentu saja. Nah, di sini pendekatan antropologi memiliki apa sih sebetulnya perannya, dan di sini peran dari antropologi dalam seni barat memang akhirnya dapat mengembangkan untuk menulis etnografi atau praktek-praktek etnografi. Itu yang khas dalam antropologi, output karyanya adalah etnografi. Jadi ketika menuliskan etnografi dengan pendekatan seni ini sebagai pendekatannya, jadi di mana ketika kita melihat suatu seni yang merupakan bagian dari kebudayaan atau bahkan seni yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan segala aspek ini dapat ditinjau secara kompleks, dalam arti benar-benar holistik. Jadi ketika kita berbicara seni, ketika kita membahas seni, itu berkaitan dengan spiritualitas masyarakat, suatu masyarakat atau suatu kebudayaan tertentu, berkaitan dengan mungkin kalau itu seni performan berkaitan dengan semacam bagaimana unit produksi atau istilahnya ekonomi di sini dalam arti pasar dengan seni dan berkaitan dengan pasar, seni yang merupakan berkaitan dengan politik mungkin dan seni dalam berbagai aspek, mulai dari mungkin musik, mungkin fashion, mungkin seni rupa dan lain sebagainya, itu akan sangat tergantung pada konteksnya dan digunakan dalam rangka untuk membuat sebuah etnografi misalnya. Dan ini juga tidak lepas mungkin dalam konteks sosial, tapi kita juga dapat mengkajinya di sini di ruang-ruang khusus, di tempat-tempat khusus seperti studio seniman, atau di mana seorang seniman itu memproduksi karya-karya seninya, lalu kemudian kita juga lebih mendalam galeri yang komersial, apakah seni untuk seni untuk mata pencarian, seni untuk mengungkapkan ekspresi, seni sebagai bahasa, dan seni itu ketika seni itu dikomunikasikan dan lain sebagainya. Dan selain itu mungkin dalam koleksi pribadi, karena ketika seorang mengoleksi karya-karya seni tersebut, itu bisa menjelaskan kepribadian seseorang dalam sebuah konteks seni dalam arti yang lebih wacana seni yang lebih luas di tengah masyarakatnya. Apakah seni-seni tertentu atau kolektor seni tertentu adalah orang-orang yang memang tidak bisa menyatu dengan masyarakatnya, atau orang-orang yang marginal, atau koleksi seni tersebut akan menunjukkan status simbol dalam masyarakat atau dalam di lingkungan sekitarnya di sini. Oke, kemudian pendekatan antropologi untuk seni ini sebetulnya tidak bertentangan untuk menunjukkan atau memamerkan seni dalam suatu galeri. Karena dalam suatu galeri, dalam sebuah pameran, itu ada misi tertentu yang ingin dikomunikasikan pada para penikmat seni. Entah itu pameran lukisan, entah itu dalam seminar-seminar seni atau seni pertunjukan dan lain sebagainya. Dan di sini juga terdapat mungkin kekhasan masing-masing dalam menyajikan karya seni tersebut. Ya tentu saja akan berbeda-beda ya. Bisa jadi karya seni itu hanya akan disajikan dalam
misalnya di dinding-dinding rumah seseorang, misalnya di rumah saya memasang lukisan dan lain sebagainya, atau di sebuah tempat-tempat umum yang dipasang lukisan karya seniman tertentu, itu bisa kita bahas apa artinya, apa maknanya, mengapa ada di situ. Dan juga tentu saja di sini ada juga yang dengan menggunakan tadi galeri, pameran seni dan lain sebagainya, atau apresiasi seni dalam wujud-wujud seminar dan lain sebagainya. Dan ini dapat bagaimana seni tersebut disajikan, ini juga akan berkaitan dengan pola komunikasi, pola interaksi masyarakat yang masyarakat tertentu berdasarkan cara penyajian seni tersebut. Oke, apakah lebih private, apakah terbuka, ataukah sembunyi-sembunyi mungkin, dan hal-hal seperti inilah yang mungkin dapat kita analisis, ya, dapat kita interpretasikan, dapat kita ceritakan ulang, kita representasikan di dalam berbagai cara, baik itu karya ilmiah ataupun juga mungkin ya karya etnografi pada nantinya. Kemudian di sini perspektif antropologi mungkin juga kadang-kadang sedikit mempermasalahkan mengenai eksklusivitas. Jadi bahwa seni tersebut terpisah dari masyarakat awam, seni tersebut terlalu adiluhung atau terlalu tinggi sehingga itu hanya dimiliki atau dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu, seperti misalnya orang-orang bangsawan, orang-orang, dan itu tidak bisa dinikmati oleh rakyat atau orang-orang awam. Namun di sini konteks ruang-ruang tertentu, konteks tempat-tempat tertentu itu juga akan menunjukkan dan dapat digunakan berbagai macam cara untuk cara membahasnya atau cara mengkajinya, cara menginterpretasinya. Dan ini akan menunjukkan akan membuat varian-varian tentang banyak variasi mengenai karya seni dalam sudut pandang antropologi yang memang memiliki berbagai macam perspektif di sini. Dan berikutnya bisa saja seni antropologi dalam seni ini merupakan bagian yang terpadu atau yang integral, dan sebagian besar ini berkaitan dengan masyarakat manusia, dan juga ketika antropolog itu memiliki akses terhadap karya-karya seni atau tidak. Dan ini semua ada dalam sebuah konteks yang besar mengenai seni secara umum. Dan di sini justru antropologi kesenian, antropologi yang mengkaji seni ini akan lebih terbuka dalam melihat segala sesuatu, baik itu karyanya, baik itu keindahannya, atau itu tindakan kreatif manusia, para kreator seni, atau lalu kemudian bagaimana masyarakat mengapresiasi atau menghayati seni tersebut. Itu akan makin memperluas sistem kognitif, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang segala hal, dalam sudut pandang seni, dalam sudut pandang estetika, dalam sudut pandang karya manusia, menemukan berbagai macam konsep-konsep kehidupan yang tertuang dalam seni, dan dalam apa sih yang ada di balik seni dan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana ini semua sebuah representasi atau penyajian karya seni ini dalam dunia masyarakat tertentu. Dan seni seringkali juga memang digunakan untuk menciptakan sebuah konteks baru, dalam arti segala sesuatu yang mungkin belum pernah disajikan dalam sesuatu itu muncul dalam penyajian yang sangat baru, yang sangat kreatif, yang sangat, misalnya seni juga akhirnya
berkembang atau misalnya disajikan dalam suatu apa namanya sebagai pembuka acara tertentu, sebagai konteks ritual tertentu. Kalau ritual dan lain-lain sudah biasa, tapi mungkin ketika itu sebagai apa namanya konteks hiburan populer, apa namanya pergaulan, lalu konteks-konteks perlawanan dan lain sebagainya, itu dapat digunakan sebagai tindakan-tindakan tindakan-tindakan yang dengan menggunakan bingkai seni. Dan secara reguler seni hari ini juga sangat-sangat berkaitan dengan masalah apa namanya hal-hal yang politis. Beberapa di antaranya seni yang merupakan perlawanan, itu banyak sekali perlawanan terhadap kapitalisme dan lain sebagainya, dengan perlawanan terhadap kemapanan yang konon kabarnya dikatakan ternyata menindas, lalu kemudian digunakan untuk sebagai apa namanya, bukan propaganda ya, sebagai penyemangat dan lain sebagainya. Kalau Anda mungkin pernah nonton film Cut Nyak bagaimana puisi itu menyemangati pasukan Cut Nyak yang melawan perang melawan Belanda. Di paling belakang ada pembaca puisi yang untuk membakar semangat supaya mereka tetap terus maju. Lalu kemudian belum lagi jika Anda tahu beberapa sejarah yang memang itu merupakan apa namanya sebuah musik yang mungkin populer, tapi itu pada dasarnya berisi tentang sebuah apa namanya sebuah cerita mengenai perjuangan, sebuah cerita mengenai penyadaran sejarah masa lalu dari mana Anda berasal. Anda bisa memperhatikan syair-syair yang ada di lagu-lagu reggae yang awalnya memang sebuah upaya perlawanannya. Dalam arti waktu itu Anda pernah dengar Bob Marley, seorang tokoh penyanyi reggae dan seorang politikus yang menyuarakan tentang perjuangan orang kulit hitam yang ada di Amerika. Mereka menyadarkan bahwa sejarah mereka dari Afrika menuju. Nah, nanti mungkin suatu saat saya akan coba untuk membongkar syairnya, bagaimana ketika musik tersebut dapat menyadarkan etnisitas atau kemudian semacam kedaulatan suatu etnis, suatu bangsa di tempat-tempat baru seperti orang Afrika, Afro Amerika. Jadi orang-orang Amerika yang tadinya memang awalnya mereka dibawa dari Afrika semuanya pada masa kolonial zaman dulu. Oke, dan di sini konteksnya akan dapat menjadi jauh lebih luas dan jauh menarik, akan lebih menarik ketika itu. Dan ini pun juga satu lagi dalam apa namanya, ini sedikit saya cerita tentang bagaimana seni dalam politik. Salah satu karya sastra itu seorang antropolog Filipina, saya agak lupa namanya, tapi itu diceritakan dalam bukunya Ben Anderson yang judulnya Di Bawah Tiga Bendera, nasionalisme apa ya judulnya kalau tidak salah, Di Bawah Tiga Bendera, nasionalisme, anti kolonialisme dan anarki. Dan di bawah tiga bendera itu terjadi apa namanya, bagaimana salah satunya yang perjuangan di Filipina itu dia seorang yang belajar antropologi di Jerman malahan, dan itu akhirnya ketika pulang ke Filipina dia memperjuangkan identitas bangsa Filipina itu dengan berbagai macam puisi, dan itu banyak sekali. Nah, puisi atau karya sastra ini ketika ini apa namanya karya sastra bisa kita kategorikan sebagai sebuah karya seni. Ya, itu maaf terlalu banyak saya bercerita karena itu untuk menekankan pada contoh kontribusi seni dan dalam antropologi dan juga kontribusi antropologi dalam seni. Dan di sini kita bisa bagaimana kita dan kadang ada semacam suatu yang mungkin tidak apa namanya kita kadang-kadang kita akui saja, kadang-kadang kita gagal dalam memahami seni tersebut. Dan di
sini kesulitan-kesulitan untuk memahami kesenian sini ini biasanya kegagalan seorang antropolog dalam berpartisipasi dalam untuk lebih menghayati, untuk lebih apresiasi dari seni tersebut. Jadi kadang-kadang seorang antropolog tetap merasa berada di luar atau mungkin masih pada proses tahap awal, belum dapat memang memahami secara sepenuhnya karya-karya seni yang memang harus dia pahami, cuma mungkin belum sempat untuk lebih mendalam, dan itu membutuhkan banyak waktu. Kadang-kadang juga kita seringkali sebagai seorang antropolog, sebagai seorang yang dari luar, kita melihat itu sebagai seni, tapi sementara pada konteks masyarakatnya hal tersebut adalah suatu hal yang spiritual, merupakan sebuah ritual, seperti misalnya berbagai macam arca, patung, lukisan, lagu-lagu tertentu yang dan tindakan-tindakan tertentu yang kita melihatnya itu sangat indah atau estetis, sehingga kita sering mengamatinya sebagai kategori seni. Padahal di sini kategori itu bagi kita masuk dalam kategori seni, dan namun ketika kita masuk dalam pemahamannya itu semuanya itu merupakan sebuah proses ritual, proses yang lebih spiritual. Jadi hal-hal kayak gini sebetulnya kita harus melihatnya secara situasional, dan kita lihat pada konteksnya, dan kita mungkin bisa melihat itu sebagai seni, tapi kita coba dalami lagi menurut native point of view atau pandangan para pelaku kebudayaan, pelaku seni tersebut, pelaku yang kita anggap seni itu tadi, ternyata itu ternyata ritual, ternyata itu beribadah, ternyata itu merupakan ekspresi-ekspresi lainnya yang ternyata di luar dari konteks pemikiran kita, tapi mereka sendiri memiliki konsep yang berbeda. Nah, dengan demikian kita mungkin perlu untuk memahaminya dari berbagai macam konteksnya, berdasarkan dengan menggunakan analisis struktural, analisis simbol, dan apa dampak-dampak dari apa yang mereka lakukan, untuk apa yang dilakukan, dan juga pada akhirnya tujuannya seperti apa. Dan selanjutnya analisis dalam kita dapat melihat seni sebagai ritual itu tentu saja akan terbuka jalannya, dalam arti kita juga akhirnya kita juga bisa mengakui bahwa kadang-kadang kita salah interpretasi, kita gagal dalam menginterpretasikan, kita gagal dalam memahami, itu adalah hal yang biasa dalam kajian antropologi. Namun seiring waktu segalanya akan bisa diupayakan. Kalaupun hari ini kita masih gagal, masih ada antropolog generasi berikutnya, masih ada peneliti-peneliti lain yang nanti akan membenahi itu untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut, lebih dalam, dan mungkin lebih berkembang, dan itu akan berkembang sesuai dengan zamannya. Kita bisa memperoleh pemahaman baru dari apa yang pernah diinterpretasikan oleh antropolog sebelumnya, dan kita memperoleh pemahaman baru, dan begitu pula nanti kita akan akan disempurnakan oleh generasi berikutnya dalam memahami konteks-konteks penelitian seperti ini. Dan banyak banyak faktor, bisa jadi karena sudut pandang, bisa jadi karena waktu yang terlalu cepat dan kita belum sempat untuk memahaminya, bisa jadi juga ternyata itu adalah sebuah pembentukan identitas dan lain sebagainya. Banyak hal yang akhirnya itu kita masih salah paham, atau istilahnya gagal paham, atau istilahnya kita gagal untuk memahami. Nah, saya tidak tahu, misalnya salah satu contoh di sini di Kalimantan Barat ini ada tari Cidayu. Nah, coba bisa direnungkan, seandainya apakah tari Cidayu tersebut akan muncul ketika tidak ada konflik antar etnis di Kalimantan Barat ini. Ini merupakan sebuah tinjauan kritis antropologi kesenian yang berkaitan dengan hal yang politis.
Oke, kemudian kadangkala apa namanya kita mempunyai konsekuensi bahwa seni itu memang ada segala sesuatu yang mendasar di sini. Apa kita lebih banyak untuk sering kali kita salah paham di sini, seperti misalnya kita kadang-kadang tidak bisa dengan detail. Kita kadang-kadang ketika kita mempelajari seni, kadang-kadang memang kita harus mempelajari seni yang akan seni secara antropologis ya di sini, dalam arti memang kita harus punya juga semacam modal untuk memiliki kemampuan untuk apresiasi kesenian tersebut, karena kita tidak mungkin melakukan interpretasi tanpa mengetahui detail atau kehalusan dari suatu keindahan dalam seni ini dalam konteks dan ini perlu dipertimbangkan. Seandainya kita memang tertarik untuk mengangkat kesenian ini dalam konteks sosial, jangan kita lupakan untuk kita ya paling tidak lebih lanjut untuk memahami seni tersebut. Jadi jangan sampai kita tidak paham tentang lagu, tentang nada, tapi kita mencoba untuk yang kita analisis adalah nadanya. Nah, yang paling mudah karena kita mungkin sedikit tahu tentang bahasa misalnya, atau kita sedikit punya modal mengenai pengetahuan atau analisis tentang sastra. Misalnya kita mengkaji tentang seni dalam arti misalnya lagu pop atau lagu tradisional, yang kita bahas atau kita lihat di sana itu pada syairnya, misalnya seperti itu. Oke, jadi dan namun demikian ini kita juga bebas berkembang, tapi paling tidak untuk kita mengkaji seni, kita mempersiapkan untuk mengetahui apa itu seni tersebut, bagaimana karakteristiknya, dan ya berbagai hal yang berkaitan dengan hal itu. Oke, dalam konteks antropologi bahwa seni ini merupakan ada semacam komponen seni dalam arti di sini tindakan manusia. Karena ketika kita melihat seni sebagai sebuah budaya, tentu seni tersebut memiliki landasan-landasan ide tertentu, landasan-landasan maksud-maksud tertentu, atau secara ide itu ada maksud-maksud tertentu. Dan kemudian ketika diaktualisasikan seni tersebut masuk atau menjadi sebuah tindakan, seperti proses penciptaan karya seni, proses menampilkan karya seni, proses interaksi yang menggunakan dengan media seni dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah komponen tindakan manusia. Jadi kadang seni itu bukan berupa karyanya, bukan berupa kita kaji, bukan berupa idenya, bukan berupa karyanya, namun tindakan-tindakan tersebut atau interpretasi dari tindakan-tindakan seni para aktor-aktor atau para pelaku seni tersebut itu kita pahami sebagai tindakan. Jadi kita bisa tergantung konteks kita yang akan kita pelajari, kita tertarik di bagian mananya. Dan ini juga merupakan bagian intens ya, kita bisa melihat dari bagaimana itu kita bisa melihat dekorasinya, dalam arti dekorasi itu atau karya seni itu muncul untuk latar belakangi tindakan-tindakan sosial, tindakan-tindakan budaya atau seperti apa. Seperti misalnya karena muncul seperti seni dalam arti dekorasi. Mengapa demikian? Dekoratif itu misalnya ketika seni itu memang mungkin tidak nampak dalam aktivitas sehari-hari, tapi ketika kita sedikit perhatian, misalnya sebuah ruang rapat dan bagaimana di misalnya tembok, dinding, arsitekturnya, mengapa demikian?
itu tentu saja akan apa namanya, akan menunjukkan sesuatu. Mengapa bentuk-bentuk arsitektur gedung perkantoran seperti ini, mengapa rumah ibadah seperti ini, itu akan lebih apa namanya, akan bisa lebih lanjut dikaji dalam konteks sebagai lingkup keindahan di sekitar berbagai tindakan manusia yang dilakukan dalam keseharian. Oke, sebetulnya banyak sekali di sini, dan seandainya itu nanti mau apa namanya, kita mengkaji seni ini sangat luas. Nah, tinggal kita bagaimana nanti apa namanya, pengetahuan kita, referensi kita, kekuatan referensi ini. Dan dalam antropologi baru, kita hari ini harus menghadapi atau melakukan segala sesuatu dengan jauh lebih analitis. Dan seni pada dasarnya memang merupakan sebuah bidang yang interdisipliner. Jadi seni itu bukan milik para seniman saja, tapi seni itu juga milik semua orang yang tertarik mengapresiasi, menghayatinya, dan secara historis mungkin juga seniman, para sejarawan, lalu kemudian para insinyur arsitektur dan lain sebagainya, itu boleh mengkaji atau memperhatikan seni dalam masing-masing dengan interdisipliner ilmu tersendiri. Dan itu nanti ketika dalam kolaborasi dan ada berbagai kajian tentang itu akan tentu saja akan jauh lebih menarik dan bisa ditarik manfaatnya untuk berbagai berbagai fungsi, baik itu hiburan, baik itu keindahan dan lain sebagainya. Oke, ini semua merupakan bagian awal dari yang sebuah buku yang diedit oleh Howard Murphy dan Morgan Perkin, dan bukunya berjudul Anthropology of Art, a Reader, dan ini merupakan bagian dari bagian pertamanya yang Anthropology of Art dan Reflection and History of Contemporary Practice in Anthropology. Jadi ini bagian depan dari bagian halaman 1 sampai 32 yang saya sajikan ini. Ya, mungkin kalau seandainya Anda hobi membaca, tentu saja akan saya berikan buku, tapi seandainya yang hari ini paling mudah adalah menyimaknya, ya oke, saya coba ringkas dan bacakan buku tersebut sehingga kalau ketika suatu saat membutuhkan referensi mengenai antropologi seni, ya ada sedikit ingatan dari YouTube saya ini, dan nanti bisa kita diskusikan. Misalnya kita membutuhkan buku fisik atau bukan buku fisik sih, buku elektroniknya, bisa nanti kembali tanyakan ke saya di saat-saat nanti Anda memerlukannya. Oke, ternyata cukup lama juga ini kajian tentang sejarah seni dan perkembangan seni, dan juga pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-masalah seni tersebut dalam konteks antropologi. Saya rasa saya cukupkan sekian. Semoga nanti di YouTube berikutnya bisa ada tambahan yang lebih menarik, lebih inspiratif, dan mungkin Anda tertarik untuk menyimaknya, ataupun seandainya Anda menginginkan untuk saya membahas sesuatu yang mungkin memang Anda tertarik sekali, atau ya apakah seni kontemporer, apakah syair lagu, apapun, silahkan, saya menerima request selagi masih saya sebagai di sini sebagai pelengkap dari masa Mem Daniel mengajar. Jadi mungkin dari saya nanti silahkan kalau menginginkan sebuah tema-tema ringan untuk kita bahas dalam mata kuliah antropologi kesenian ini.
Nah, nanti mungkin materi yang agak berat ketika nanti mata kuliah itu full saya pegang setelah ujian pertengahan semester nanti. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam dan selalu sehat. Oke, sampai jumpa lagi.